Poligami bagi Fatimah. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana Muhammad telah memberlakukan standar ganda antara keluarganya dan kaum muslim pada umumnya. Fatimah merupakan anak satu-satunya Muhammad yang hidup hingga kematian Muhammad. Menurut tradisi Islam, Muhammad mempunyai 6 anak dari istri pertamanya, yaitu Khadijah. 4 diantaranya adalah perempuan dan 2 lainnya adalah anak laki-laki yang meninggal pada masa kecilnya. Walaupun menurut tradisi Syiah, Fatimah merupakan anak satu-satunya Muhammad dari Khadijah. Dari keempat anak perempuan tersebut, hanya Fatimah yang masih hidup sampai Muhammad meninggal, sedangkan ketiga anak perempuan lainnya meninggal terlebih dahulu sebelum Muhammad meninggal. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, baik Syiah maupun Sunni percaya bahwa Fatimah merupakan anak kesayangan Muhammad. Pada tahun 623, Fatimah menikah dengan Ali bin Abu Thalib, dan kemudian menjadi khalifah keempat menurut tradisi Sunni. Namun dalam tradisi Syiah dianggap sebagai penerus Muhammad yang sah. Fatimah dan Ali memiliki 4 orang anak. Dalam beberapa hadis diceritakan bahwa Muhammad ternyata telah melarang Ali bin Abu Thalib untuk menikah dengan wanita lain atau berpoligami. Mari kita lihat 2 hadis di bawah ini. Telah menceritakan Al-Miswar bin Makramah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sedangkan beliau berada di atas mimbar. Sesungguhnya Bani Hisham bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Thalib. Namun aku tidak mengizinkan kepada mereka, kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anakku, Fatimah, adalah bagian dariku. Aku merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya dan aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya." Telah bercerita Ali bin Husain bercerita, "Dan sesungguhnya, Ali bin Abu Thalib pernah meminang anak perempuan Abu Jahal untuk dijadikan istri di samping Fatimah alaihi salam. Lalu ku dengar Rasulullah SAW memberikan khutbah kepada manusia tentang masalah itu di atas mimbar ini sedang aku saat itu sudah balik. Beliau bersabda, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku dan aku sangat khawatir dia terfitnah dalam agamanya." Kemudian beliau menyebutkan kerabat beliau dari Bani Abdul Syamsi seraya menyanjungnya dalam hubungan kekerabatannya yang baik kepada beliau. Beliau melanjutkan, "Dia berbicara kepadaku lalu membenarkan aku serta berjanji kepadaku dan dia menunaikan janjinya kepadaku. Sungguh aku bukanlah orang yang mengharamkan suatu yang halal dan bukan pula menghalalkan apa yang haram, akan tetapi demi Allah, tidak akan bersatu putri Rasulullah SAW dengan putri musuh Allah selamanya." Dari kedua hadis tersebut di atas kita bisa melihat ketidakkonsistenan Muhammad terhadap poligami. Allah SWT sendiri dalam Quran mengizinkan bagi seorang laki-laki muslim untuk mempunyai istri sampai 4 orang, surah 4 ayat 3, dan jelas-jelas Muhammad sendiri melakukan juga praktek poligami. Namun di lain pihak Muhammad ternyata menerapkan standar ganda dengan telah melarang Ali bin Abu Thalib, menantunya, untuk berpoligami. Bukankah ini aneh dan ironis? Mengetahui kenyataan tersebut, para pakar muslim yang mulai kebakaran jenggot dan berusaha untuk mencoba membuat beberapa alasan demi membenarkan tindakan sang nabi. Mari kita lihat beberapa bukti yang menunjukkan kemunafik Muhammad. Dari 2 hadis di atas saja kita melihat 2 hal yang dipakai oleh Muhammad sebagai alasan. Pertama yaitu ketika Muhammad mengatakan, "Sesungguhnya anakku, Fatimah, adalah bagian dariku. Aku merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya dan aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya."
Di sana dengan jelas Muhammad khawatir dengan menantunya berpoligami, maka anaknya, Fatimah, akan tersakiti, karena harus berbagi suami dengan perempuan lain. Namun nampaknya Muhammad tidak peka terhadap ayah muslimah yang juga bisa merasa disakiti bila putrinya dikawinkan dengan pria beristri. Kalau Muhammad mengerti betapa sakitnya seorang perempuan di madu, bukankah seharusnya dia tidak melakukan poligami atau paling tidak bertanya kepada Allah SWT yang memperbolehkan poligami? Kedua, alasan yang dipakai adalah ketika Muhammad mengatakan, "Aku sangat khawatir dia terfitnah dalam agamanya." Hal ini disebabkan oleh karena perempuan yang hendak dinikahi oleh Ali adalah seorang anak dari Abu Jahal, seorang yang merupakan musuh Muhammad dan datang dari golongan kaum musyrik. Namun apakah Muhammad juga lupa bahwa dia juga pernah dan terus melakukan hal yang sama, melalui perkawinannya dengan orang non-muslim? Seperti misalnya dengan Habibah, Ramlah, yang merupakan anak dari Abu Sufyan, yang merupakan musuh Muhammad, atau dengan Safia orang Yahudi, atau dengan Maria Kristen dari Mesir. Karena sudah terbukti bahwa kedua alasan tersebut malahan menjadi bumerang, maka para pakar Muslim mencoba mencari legitimasi lainnya seperti masalah kemiskinan. Pada saat itu Ali bin Abu Thalib dalam keadaan miskin, dan para pakar Muslim mencoba mengangkat masalah di mana seolah-olah Muhammad takut anaknya menjadi semakin menderita. Namun apakah Muhammad juga lupa kalau ketika dia menikahi Aisyah dan Sauda, kondisi keuangan Muhammad sangat memprihatinkan? Pada saat itu, Muhammad mengalami blokade selama 3 tahun berturut-turut. Dan blokade ini telah membuat kekayaan Muhammad dari Khadijah habis. Sebagai catatan, Muhammad baru mempunyai kekayaan yang cukup setelah Perang Badar tahun 624, di mana dia merampok rombongan pedagang Mekah. Bahkan ketika itu Aisyah mengeluh tidak pernah makan roti untuk 3 hari berturut-turut dan bahkan tidak mampu untuk menyalakan api selama sebulan penuh karena tidak punya apa-apa untuk dimasak melainkan hidup hanya makan buah kurma dan air. Telah menceritakan Urwah dari Aisyah berkata, keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang roti gandum 2 hari kecuali salah satunya dengan kurma. Telah menceritakan Urwah dari Aisyah berkata, kami dulu, keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama sebulan, kami tidak menyalakan api kecuali kurma dan air. Telah menceritakan Urwah dari Aisyah, ia berkata, demi Allah, wahai keponakanku, dulu kami melihat hilal, lalu hilal, selama 3 kali hilal selama 2 bulan sementara di rumah-rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menyalakan api. Urwah bertanya, wahai bibi, apa yang menghidupi kalian? Ia menjawab, al-aswadaan, kurma dan air. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tetangga-tetangga dari Ansar. Mereka memiliki unta-unta perahan. Mereka mengirimkan sebagian susunya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau memberi kami minum dengan susu itu.